Yang pertama itu kita ada materi graf, yaitu di sini, terdapat sebuah graf yang berarah belum share ya? Maaf, tunggu. Iya, Kak, belum ke-share. Bentar. Udah kelihatan ya? Udah, Kak. Oke, maaf ya. Yang pertama itu, terdapat sebuah graf berarah yang menyimpan data hubungan antar akun di Instagram. Nah, data akun tersebut dipresentasikan sebagai node. Jika akun memfollow akun lain, maka akan terbentuk sebuah edge berarah. Data akun yang disimpan adalah ID akun, jumlah follower, dan jumlah following. Jumlah follower dan jumlah following bertambah seiring proses follow atau unfollow dilakukan. Nah, untuk deklarasi graf itu ada type akun, yaitu ada ID akun, bertipe string, ada following, dan follower bertipe integer, kemudian ada type address node yang pointer to element node, kemudian ada type ADRH pointer to element h, kemudian untuk type info node yaitu bertipe akun, berarti type info node ini tipe isinya ada ID akun, following dan follower, terus ada type info h bertipe string, kemudian ada element node ada info, first edge, sama next node, kemudian ada element edge itu ada info sama next edge, kemudian ada type graph yaitu ada start. Nah, di sini tuh kita udah diasumsikan bahwa udah mempunyai fungsi-fungsi di sini, jadi tinggal kita panggil aja. Untuk yang pertama yaitu kita ada prosedur sign up, itu kayak seperti daftar akun gitu ya. Nah, di sini itu ada parameter G, itu sebagai graf, kemudian untuk masukkan datanya itu ada new akun bertipe info node. Nah, new akun bertipe info node berarti isinya tuh ada ID akun, following, sama follower. Nah, untuk itu yang pertama kita kita create node dulu, terus kita simpan di address new node. Kita create node tadi data yang ada, misalnya kita mau nge-create node anggapan ini udah ada ya si ID A, udah ada grafnya gitu. Terus kita mau ngebuat akun ID B. Nah, kita create node, terus kita cek kalau misalnya start G-nya tidak sama dengan 0, nah dia tuh bakal di-insert last. Kalau misalnya enggak, dia bakal jadi elemen pertama. Nah, karena di sini aku udah buat di sini dia new node-nya bakal nyimpan si ID B ini. Jadi yang awalnya ininya 0, dia bakal nge-pointer ke ID B. Kak, punten ini udah di-record ya? Oh, udah tadi. Oke, makasih. Oke. Nah, setelah itu udah baru end if. Nah, selesai prosedur sign up. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain. Kalau nggak ada, kita lanjut ke prosedur A follow B. Nah, di sini tuh ada parameter G, terus ada parameter ID A dan ID B. ID A itu kayak nyimpan username dari A, terus ID B untuk nyimpan username dari B. Nah, di sini tuh outputnya terdapat akun A mau follow akun B, data following akun A dan data follower akun B bertambah 1. Asumsi ID A dan ID B pasti ada di graf. Nah, di sini itu ada kamus data ada node A sama node B bertipe ada R node, kemudian ada new edge bertipe ada R edge. Nah, di sini kalau misalnya kita mau kita cari dulu info dari ID A, kita simpan di node A. Nah, terus kita buat elemen edge dari ID B. Jadi elemen edge itu yang ini tadi, karena kita buat jadi new edge, kita create edge dari info dari ID B. Terus kita masukin edge tersebut ke insert last dari si node A. Setelah itu, kalau misalnya dia udah ditambahin ke ID A,
si H-nya, si following si A itu bakal bertambah 1, kemudian follower si B bakal bertambah 1. Nah, untuk yang follower tadi harus kita cari dulu si alamat dari node B-nya, alamat dari yang punya ID B, itu kita simpen di node B, terus baru kita panggil info node B, follower, kita tambahin 1, baru end prosedur. Apa ada yang mau ditanyain dari soal ini? Cukup paham, Kak. Terus kalau sekarang ada prosedur unfollow, yaitu kalau kita nge-unfollow si akun B. Nah, di sini ada kamus node A sama node B bertipe ADR node, kemudian ada HB bertipe ADR H. Nah, untuk yang pertama kita cari dulu info ID yang bertipe ID A. Nah, node A kita simpan di node A, terus kita cari H yang di node A itu yang sama dengan ID B. Nah, itu kita simpan di HB. Selanjutnya kita hapus si H dengan ID B pada node A. Ini kita hapus. Terus kita update data following dari node ID A itu, following dari ID A, mana tadi? Ini. Kita update following dari node ID A, kita kurangin jadi 1 karena udah kita hapus. Nah, bentar. Ini followingnya kita kurangin. Ini jadi 0. Nah, selanjutnya kita cari alamat dari node B yang ID-nya ID B di sini. Nah, terus kita update follower dari si ID B itu. Jadi kita kurangin 1 juga. Gara-gara kan si A nggak follow dia lagi. Nah, ini kita update. Ini jadi 0. Gitu. Nih. Mungkin ada yang mau ditanyain dari soal ini? Kalau enggak, kita lanjut ke soal yang terakhir yang ini, yaitu untuk delete akun. Yaitu kita bakal delete akun yang kita cari. Terus di sini ada kamus datanya, ada temp node bertipe ADR node, kemudian ada temp H bertipe ADR H. Yang pertama yaitu kita cari dulu lokasi dari akun yang mau kita hapus tadi. Nah, kita simpan di node akun. Selanjutnya kita hapus si node tadi dengan manggil delete node, yaitu kita simpan di temp node. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari H yang info ID akun di semua node-nya itu. Nah, yang pertama kita inisialisasi dulu si N di start G. Nah, untuk setiap node itu kita bakal cari yang punya following si A. Jadi kalau misalnya tadi tuh, kan tadi di sini, bentar. Kan jadi di sini anggap awalnya si ada si B ya, ID B, ID B. Nah, kalau misalnya kita mau ngehapus akun si B, kita hapus nih. Nah, kita harus nyari juga node-node yang node-node lain, akun-akun lain yang nge-follow si ID B. Jadi kita harus hapus ini juga, kita hapus ini, sama kita hapus si H yang punya, node yang punya H sama infonya sama dengan ID B. Gitu.
Nah, yang tadi itu kan kita assign ke start, terus kita cari setiap edge di node itu, kita cari yang info DA itu sama dengan ID akun yang mau kita hapus. Baru setelah itu and if baru keluar dari perulangan, baru tadi ini dia ngeceknya sampai semua akun ya. Jadi gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain kan dari soal ini? Kak mau tanya, Ya, boleh. untuk biasa tuh kan ada apa ya, kalau dicontoh tuh kayak ada variable temp temp kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya biasanya itu tuh buat apa sih? Nah, Buat biasanya nyimpen tuh aja ya? ya buat nyimpen aja. Buat nyimpen kalau misalnya dibutuhin gitu. Oh, berarti nggak ada buat khusus atau gimana gitu? Ya, nggak ada. Sama nanti ini rekamannya di-share kan nggak? Iya, ya, share. Oke, thank you. Kak, Terus mau tanya. ya, Itu berarti yang di kamus data yang time node sama time edge itu dia bukan pointer berarti, Kak? tetap pointer, tapi Tetap pointer. dia kayak nyimpen yang udah dihapus aja gitu. Oke. Sebenarnya dia tuh nggak dipakai sih di sini tuh, soalnya di sini parameternya juga nggak ada in out-nya kan. Kayak dia kayak cuma nyimpen aja di sini. Oke. Lanjutnya untuk CLO 3 materi tree. Nah, di sini anggapan kita buat gambar baru kali ya. Nah, yang pertama itu kan dia disuruh urutan kemunculan ada 80, 45, 55, 100, 52, 90 lah gitu. Nah, untuk yang pertama yaitu kan dia masukin si 80. Karena dia belum ada data apa-apa, si 80 ini yang jadi root atau akarnya. Nah, ini 80. Ini bakal jadi root. Nah, setelah itu kan dia ada si 45. 45 mau kita masukin ke tree ini. Nah, kita cek dulu dia si 45 ini dia lebih kecil atau lebih besar dari 80. Kalau dia lebih kecil, dia bakal ke left dari si 80 ini. Jadi si 45 kita bakal assign ke sini. Kita buat lagi si 45 di sini. Hmm. 45. Nah, tadi terus selanjutnya itu ada 55. 55 mau kita masukin ke sini. Nah, kita cek dulu kita tuh harus ngeceknya dari root dulu. Pokoknya kita harus ngecek dari sini. Jadi si 55 lebih kecil nggak dari 80? Lebih kecil. Jadi dia ke kiri si 80. Nah, di kiri 80 kan masih ada 45 nih. Nah, kita cek lagi si 55 lebih kecil atau lebih besar dari 45. Kalau dia lebih besar, dia bakal ke kanan dari 45. Jadi si 55 itu bakal di sini. Ini 55. Selanjutnya itu kita ada 100. 100 kita cek dia 100 lebih kecil atau lebih besar dari 80. Nah, kalau lebih besar kan dia pasti ke kanan 80. Dan juga di sini dia kan left-nya right-nya dari 80 itu 0. Jadi langsung kita assign aja si 100 itu di kanannya si 80.
100. Hmm. 100. Jadi di tree ini tuh dia ada infonya tadi bertipe integer, terus dia juga ada pointer left sama right sama yang ini root. Nah, terus tinggal kalian itu kayak gambar ini tuh tinggal masukin aja kayak misalnya tadi 52. 52 itu kan lebih kecil dari 80, dia bakal ke 45. 52 lebih besar dari 45, dia bakal ke kanan 45, terus di 52-nya dicek lagi dari di 55, 52 lebih kecil atau lebih besar dari 55. Lebih kecil, jadi dia ke left-nya. Jadi 52 di sini. Sampai seterusnya sampai 95. Mungkin ada yang mau ditanyain dari tree ini, binary search tree ini? Kalau nggak ada, kita lanjut. Untuk deklarasi dari tree ini, itu ada type ADR node pointer to node, kemudian ada type info type-nya itu bertipe integer, terus ada type node, yaitu ada isinya tuh ada tadi info bertipe info type atau integer ini, kemudian ada left, itu pointernya sama pointer right-nya. Terus ada type tree yaitu root yaitu bertipe ADR node. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada function create node. Di sini dia bakal nge-create node tadi, ininya kayak misalnya dia mau masukin angka 80 tadi. Itu biasa ya, ini sebenarnya tuh. Nih, si N-nya itu bakal di-assign ke new node, terus info N bakal dimasukin jadi data. Nah, info N-nya itu isinya berarti kayak tadi 45, berapa sih? Ya, 80 misalnya. Terus left N-nya itu 0, right-nya itu 0. Ini kayaknya salah ini kah? Ini kayaknya return. Dia kan ngembaliin si ADR node-nya tadi. Si N. Nah, setelah itu, kalau yang ini itu ada insert node tadi yang ini. Insert node yang ini, yaitu ada pointer adik dan kakak, terus dia bakal ngecek if root T-nya tidak sama dengan 0, dan kakaknya bakal di-assign ke root T. Terus kalau while kakak tidak sama dengan 0, adik bakal di-assign ke kakak, terus dia bakal ngecek if info N lebih kecil dari kakak, kakaknya bakal ke left kakak. Nah, kita ituin aja deh. Kita tracing, misalnya ini dulu. Misalnya tuh yang mau kita masukin itu si 55 ini. Anggapan tadi binary search tree-nya cuma ada 80 sama 55. Nah, di sini kan dia bilang if root tidak sama dengan 0, then kakak bakal di-assign ke root. Nah, di sini T-nya kan root-nya nggak 0, jadi si kakak bakal di-assign ke sini. Anggapan ini K itu sebagai pointer kakak ya. Ini K. Ini K. Nah, Nah, while kakak tidak sama dengan 0, dia bakal pointer adik juga bakal di-assign ke kakak. Ini si A, anggap si A, pointer si root A. A. Nah, info N tadi itu isinya tadi 55 ya. Nah, kita cek info N tadi 55 itu tuh lebih kecil atau lebih besar dari 80. Kalau lebih kecil, kakaknya itu bakal di left kakak,
Kalau else, si kakaknya bakal di-assign ke right kakak. Nah, di sini kan dia lebih kecil, jadi si kakaknya ini bakal berpindah ke left-nya. Tuh ini, kakak bakal di sini. Nah, selanjutnya dia kakaknya kan belum 0 tuh. Dia bakal nge-assign adiknya ikutin si kakaknya ini. Jadi kayak adiknya tuh bakal ngikutin kakaknya mulu di sini tuh. Adiknya itu bakal di sini. Ikut si kakaknya tadi. Nah, setelah itu kita cari if info n kurang dari info kakak, dia bakal ke left, kalau enggak dia bakal ke right. Nah, di sini si kakaknya kan di 45 nih. Info n-nya tadi 55, 55 lebih besar atau lebih kecil, dia karena lebih besar dia bakal ke right. Nah, karena di right dari 45 itu 0, jadi si kakaknya itu jadi 0. Kakak yang ini tuh, karena right-nya tadi kan 0. Jadi sini tuh si kakaknya bakal 0 dan dia bakal keluar dari perulangan. Perulangan while, soalnya kan di sini while kakak tidak sama dengan 0. Kalau dia 0 berarti dia keluar dari perulangan, terus dia bakal masuk ke ke if ini. If ini dia ngecek tadi if info n kurang dari info adik, dia bakal ke left adiknya bakal ngemasukin 55 ini, kalau enggak dia bakal ke right adik. Nah, di sini karena dia lebih besar, si right adiknya itu bakal kita masukin not n tadi. Di sini. Kak mau tanya. Ya. Yang not n itu berarti pointer ya? Iya. Oke. Pointer. Makanya dia karena dia pointer, jadi dia pas ngebandingin di if itu dia pakainya info n gitu. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi di soal ini? Kalau enggak, kita ke soal yang selanjutnya, itu ada function find not. Itu kayak yang tadi ya. Kayak di sini cuma ada pointer kakak. Nah, di sini kalau if root-nya tidak sama dengan 0, kakaknya bakal di-assign ke, misalnya kita mau nyari 55 nih di sini. Kakaknya bakal di-assign ke root T. Nah, while info kakak tidak sama dengan data, dan kakak tidak sama dengan 0, dia bakal nyari terus si datanya tuh. Jadi, misalnya, si kakak ini tadi, ulang-ulang. Si kakak kan di sini. Nah, dia while info kakak tidak sama dengan data tadi tuh yang mau kita cari tuh si 55. Info kakak kan 80. 80 nggak sama dengan 55 dan kakak tidak sama dengan 0, dia bakal masuk ke permisalan if ini. Berarti if info n-nya tadi info n tadi kurang dari info kakak, dia bakal ke left dari si kakak. Nah, tadi si 55 yang mau kita cari, dia kan lebih kecil dari 80. Jadi si kakaknya bakal berpindah ke sini. Sini, kakak ke sini. Terus kita cek lagi, kita masuk lagi per while line ini tadi. Dia cek lagi info kakak tidak sama dengan data. Ya, 45 kan nggak sama dengan 55 ya. Dan kakaknya juga nggak 0. Jadi kita cek lagi if info n-nya kurang dari info kakak, dia bakal ke left. Kalau nggak, dia bakal ke kanan. Nah, di sini karena
dia lebih besar, dia bakal pointernya bakal ke kanan. Nih, si K-nya bakal ke sini. Pas di sini, dia ngecek lagi di while ini, while info kakak tidak sama dengan data and kakak tidak sama dengan 0. Nah, di sini info kakaknya kan sekarang di 55 ya. 55 sama dengan data, jadi dia berhenti dari while line itu. Terus dia keluar dari pulangan itu, dia ngecek lagi info kakak, if info kakak sama dengan data, dia bakal nge-return address dari si kakak ini. Nih. Nah, soalnya tadi kan yang kita mau cari itu function untuk mengembalikan ADR not. Kalau enggak, dia bakal nge-return 0. Nah, di sini kalau misalnya else-nya, kalau misalnya tree-nya kosong. Mungkin ada yang mau ditanyain dari soal ini? Kalau enggak, kita lanjut ke sini. Nah, di sini itu kalau misalnya melakukan penghapusan, not apa yang ngegantiin. Nah, sebenarnya di sini itu ada 3 ketentuan ya. Kalau dia misalnya ngehapus yang nggak punya anak, dia ngehapus yang punya 1 anak, atau dia ngehapus yang punya 2 anak. Di sini, kalau dia misalnya kita mau ngehapus 1 anak nih, kita ngehapus 1 anak, si yang nggak punya anak, si 50 ini kan nggak punya anak nih. Jadi kalau misalnya kita hapus, dia penggantinya nggak ada, kayak nggak berpengaruh apa-apa gitu. Kalau misalnya kita ngapus ini. Nih, dia nggak berpengaruh apa-apa. Nah, terus juga kayak sama kalau misalnya kita mau ngapus si 10 anaknya cuma 42. Jadi kalau misalnya kita mau ngapus 10, salah. Si 10 ada anak ya. Kalau misalnya si 95 nih, 95 kita hapus, itu nggak berpengaruh apa-apa, soalnya si 95 nggak punya anak apa-apa. Beda sama si 10. 10 itu kalau case-nya dia punya anak 1. Jadi misalnya kita mau ngapus not 10 ini. Nih. Nah, penggantinya itu si 42 ini. Si 42 penggantinya. Bentar. Si 42 tadi dia bakal naik ke sini jadinya. Nih. Terus kalau misalnya balik lagi. Jadi di sini ada 50 ya. Yang 50 tadi. Terus kalau misalnya kita mau ngapus kayak 70 nih. 70 kan nggak punya anak. Nah, dia nggak berpengaruh apa-apa. Beda kalau misalnya tadi si 90 misalnya. 90 punya 1 anak kan. Jadi kalau misalnya kita mau ngapus yang punya 1 anak, si anak itu bakal ngegantiin not yang tadi mau dihapus. Nah, sekarang tuh kalau beda kalau misalnya dia punya 2 anak. Kita kan bingung ya mana yang mau digantiin. Nah, di sini tuh ada ketentuan, yaitu kita bisa ngegantiin leftmost dari child atau rightmost dari child. Nah, di sini misalnya nih, si 55 itu misalnya kita hapus nih 55. Nah, dia kan bingung mau gantiin siapa. Nah, kalau mau kita pakai rightmost, yaitu kita harus milih not yang di kirinya itu tapi kita cari si rightmost-nya. Nah, di sini tuh kan yang paling gede
rightmost dari bagian kiri yang ini tuh cuma 52 ya. Jadi si 52 yang diganti. Beda kalau dia leftmost, dia bakal nyari yang bagian bagian kanan si 55, terus kita cari left yang paling tinggi. Left yang paling tinggi di sini 70. Jadi kalau misalnya 55 itu penggantinya antara 52 atau 70. Itu tergantung kita pakai apa, rightmost atau leftmost. Nah, misalnya nih contohnya juga si 45. 45 kalau dihapus, dia penggantinya apa? Nah, kalau misalnya kita pakai rightmost, kita harus pilih not apa sih left-nya dari 45 itu kan 10. Nah, di left-nya itu kita cari rightmost-nya yang paling gede, angka paling gede paling kanan, yaitu si 42 kan. Jadi kalau misalnya 45 diganti, si 42 yang ngegantiin. Terus kalau misalnya si siapa nih? Bisa dia ngegantiin 52 ya. 45 ngegantiin 52. Dia ke kanan, terus dia nyari left. Nah, ini kayaknya salah deh. Dia ke kanan, terus dia ke left mas. Ini 70. Nah, kalau misalnya 100, itu dia kalau dia ke kiri, dia misalnya pakai rightmost, dia bakal ke kiri dari si 100, ini 90, terus dia bakal ngambil si rightmost-nya. Rightmost yang paling gede itu kan 95. Jadi 95 yang ngegantiin 100. Kalau misalnya tadi leftmost, dia bakal ke kanan, terus dia pilih leftmost-nya yang di sini karena cuma 1, jadi 200 yang ganti 100. Kalau misalnya 80 nih, 80 kita pakai rightmost. Nah, kita pakai rightmost, dia harus ke bagian kiri, ke bagian paling kiri. Jadi kita nggak ngecek yang ini kalau rightmost tuh. Kita ngecek yang ini, kita cari yang paling gede rightmost-nya. Berarti si 70 kan, 70 bakal ganti 80. Kalau yang ini tuh kalau pakai leftmost, dia bagi ke bagian kanan, terus dia cari left-nya, left dari 100. Nah, karena kebetulan si 90 nggak ada left-nya, jadi si 95. Tuh. Selanjutnya, yaitu di sini ada pre-order, ada in order, sama apa nih? Post order. Nah, di sini itu si pre-order, dia bakal ngeprint si root dulu, baru dia manggil rekursif dari left root sama right root. Nah, di sini dari soal yang tadi awal banget tuh, kita cari pre-ordernya. Nah, untuk yang pertama yaitu karena tadi dia root left right. Jadi yang pertama yaitu kita bakal ngeprint si root yang awal 80, terus kita cek dia ada left sama right. Nah, karena dia di sini ada left, kita cari dulu di left. Terus di left ini ternyata dia punya anak juga. Si left 45 itu ada 10 sama 55. Nah, karena di sini dia disuruhnya root dulu, jadi dia nge-output-in si 45 ini. Jadi habis 80 dia bakal nge-output-in 45. Nah, setelah ini dia bakal ngecek juga left dan right dari 45. Nah, karena di sini dia ada left dari 45, yaitu 3. 3 itu dia punya anak, yaitu 42. Jadi kita anggap si 10 ini sebagai root juga. Jadi kita output-in si 10 ini. Nah, setelah ini, kan karena tadi root, left, right. Nah, si 10 nggak punya left, tapi dia punya right. Jadi si left nggak kita output-in, tapi di sini dia punya right, si 42.
Nah, si 42 ini nggak punya anak ya, jadi dia kita anggap sebagai root, jadi itu kita outputin juga. Nah, tadi kan udah kita ke left dari 45. Selanjutnya kita ke right dari 45, yaitu ada 55. Nah, 55 ini kan juga punya anak nih. Nah, ini tuh juga berarti sebagai root gitu, jadi dia nge-outputin si 55. Terus itu karena root left right, dari root 55 dia ke left-nya, yaitu ada 6. Terus, nah dari left ini ternyata dia punya dari root 52 ini dia punya anak si 50. Jadi si 52 itu bakal kita jadiin root, jadi kita outputin si 52, terus baru left dari 52 itu 50 nggak punya anak, kita outputin si 50. Selanjutnya dia bakal ke right dari 55. Jadi kayak backtrack gitu. Jadi kayak tadi kan ke 55 left-nya kita abisin dulu nih. Terus baru kita ke right-nya. Nah, tadi kan juga nih dari 80 kita ke left-nya dulu, baru nanti kita ke right sini ya. Pas di sini kan si 100 ini punya anak, itu 90 sama 200. Jadi kita anggap si 100 itu sebagai root. Jadi kita outputin si 100. Selanjutnya kita bakal ngecek si left dulu, baru ntar right. Left dari si 100 itu ada 90. Terus di 90 ini ternyata dia nggak punya left. Jadi si 90 itu cuma punya anak 95 dan 90 sebagai root. Jadi kita outputin 90 baru karena nggak punya left jadi langsung ke right. 90 ke 95 itu sini, baru yang terakhir yaitu ada right dari 100 yaitu 200. Baru urutannya itu ada 80, 45, 10, 42, 55, 52, 50, 70, 100, 90, 95 dan 200. Nah, selanjutnya di sini ada in order. Yaitu di sini yang ituin tuh left dulu, baru root-nya, baru right-nya. Nah, di sini kita ngecek, kita nggak langsung nge-outputin root. Jadi kita ngecek dulu left dari si 80 ini punya left. Nah, si left-nya ini si 45 kan. Nih, 45. Ternyata si 45 juga punya left dan right. Jadi kita kayak kalau misalnya dia masih ada left, dia sampai ke left terus sampai dia ke root yang nggak punya siapa-siapa itu. Nah, di sini dia bakal ke left dari 45 itu 10. Nah, kebetulan si 10 ini nggak punya anak. Jadi ini yang di print pertama, ini left. Left-nya nggak ada, ini jadi kayak karena left-nya nggak ada, dia jadi root di sini tuh. Jadi root, baru left root-nya di left-nya nggak ada, root-nya kita output, baru si right-nya. Right-nya ini berarti yang kedua. Nah, setelah dari left ini, left siapa nih? Left 45. 45 kan sebagai root tuh, karena di sini left, root, right. Left-nya udah kita output, sekarang si root-nya itu si 45 bakal kita outputin. Jadi ini yang ketiga. Left, root, right. Nah, selanjutnya di sini kan ada right. Nah, right-nya nggak bisa kita langsung output nih, karena right-nya masih punya anak. Nah, di sini karena left-nya 55 masih punya anak, dia ngecek lagi left sama right-nya. Yang pertama kan ada left 52 nih. Nah, 52 ini juga punya anak, si 50. Jadi, si 50 itu bakal kita outputin gara-gara dia nggak punya anak, si 50. Jadi kayak ini jadi left, root, right, tapi 52 kan nggak punya yang anak kanan. Terus 50 juga dia nggak punya anak, jadi dianggap ini sebagai root, jadi ini si yang keempat kita outputin. Nah,
si root dari 50 itu si 52. 52 bakal kita outputin. Nah, dari 55 itu kan ada left sama right. Nah, left-nya udah kita outputin, tinggal si root-nya. Root-nya itu si 55, ini jadi ke 6. Terus baru kita ke right dari 55. Di sini dia nggak punya anak, jadi kita anggap itu sebagai root. Dia jadi ke 7 yang kita outputin. Nah, setelah itu, ini kan udah kita print semua left dari si 80. 80 itu sebagai root, itu kita outputin setelahnya. Baru kita ngecek right dari 80. Right dari 80 itu ada 100. Nah, di sini kita nggak langsung outputin gara-gara si 100 masih punya anak gitu. Jadi kita harus cek dulu dari left root right. Di sini ada left dari 100 itu 90. Nah, selanjutnya 90. Si 90 ini dia nggak punya anak left. Jadi left-nya kita abaikan. Terus si 90 ini kan si root. Jadi ini ke 9 yang kita alputin. Baru abis itu dia ke right dari 90. Karena tadi left root right. Left 90 nggak ada. Root-nya kita outputin si 90. Baru kita ke right. Right-nya itu ada 95. Terus kita cek. Di sini left sama right-nya nggak ada. 95 baru kita print. Ini yang terakhir. Nah, untuk ini si 100 kan si root. Left-nya udah kita outputin nih 90. Berarti kita outputin yang si 100. Ini ke 11. Baru ini yang terakhir, yaitu ke right-nya. Di sini nggak ada left sama right, jadi ini sebagai root. Ini 12. Jadi urutannya itu dia dari awal masuk, dia ke left terus. Ada pas di sini, dia nggak ada anak kiri, jadi dia langsung left, dia root-nya di outputin, baru ke right, baru ke sini lagi, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Sampai dia terakhir yang di 200. Nah, selanjutnya itu ada post order. Nah, di post order ini, dia yaitu left, right, root. Nah, jadi dia ngecek dari awal itu di 80, dia ngecek si left-nya, baru dia ngecek right-nya, baru dia ngeprint root. Nah, di sini left dari si 80 itu ada 45. Nah, 45 itu dia masih punya anak ya. Anak kiri sama kanan, yaitu si 10 sama 55. Karena dia tadi left dulu, left-nya diambil, jadi kayak dia manggil left terus. Jadi 45, habis 80 ke 45. Di 45, dia ngecek dari left sama right, karena left yang dipanggil duluan, dia ngecek ke 10. Nah, di 10, itu kan nggak ada si ini nih. Nggak ada si left-nya. Jadi kita ituin si left, right, good. Bentar ya. Left, right, good. Yes, bener. Left, right, good. Nah, dia bakal ngeprint si 42. Ini yang pertama, si 42. Terus si right-nya udah, si root-nya lagi yang bakal kita print. Print si root-nya ini yang kedua. Nah, sudah kita ke left ini, baru kita ke right si 45. Si right 45 itu ada 55. Nah, di 55 ini dia ada anak kiri sama kanan, jadi dia ngecek dulu ke kiri 55. Karena tadi left right rule, dia ngecek ke kiri 55 itu ada 52,
dan pas di 52 ternyata dia ada anak kiri, jadi dia ngecek si anak kiri dari 52 itu 50. Nah, di 50 dia nggak ada left sama right, dia cuma ada satu ini, jadi dia anggap sebagai root. Ini ketiga. Terus setelah itu, ini kan katanya left right root. Nah, right dari si left dari 52 tadi 50 udah kita outputin. Nah, right dari 52 kan nggak ada. Jadi kita langsung outputin si root 52 ini. Jadi ini keempat. Nah, selanjutnya yaitu ada right dari 55 itu 70, left dari 55 udah kita output ini. Nah, selanjutnya kita outputin right dari 55 dan juga di right dari 55 si 70 nggak punya anak left sama right. Jadi ini bakal kita outputin ke 5. Terus tadi kan udah kita outputin si left dari 55, right dari 55. Baru kita outputin root dari 55 yang paling atasnya ini. Ini ke 6. Nah, dari sini juga kita lihat lagi. Tadi kita udah outputin left dari 45, terus kita udah outputin right dari 45. Jadi di sini kita outputin si 45. Di sini 40, 70, 55, 5. Nah, selanjutnya karena di sini si 80 belum bisa kita outputin karena si 80 masih punya right. Jadi tadi gara-gara di sini post order itu left, right, root. Jadi kita harus ngecek si right dari 80. Right dari 80 itu ada 100. Nah, si 100 ini punya anak kiri sama kanan. Karena post order dia bakal ngecek yang kiri dulu. Yang kiri dulu itu 90. Nah, di 90 dia nggak punya anak kiri, tapi dia punya anak kanan. Jadi kirinya nggak bisa kita outputin, jadi kita outputin si 95. Habis output 95, ini kan kanannya udah kita outputin, si 95 jadi ke 8, kita outputin, terus kita outputin si root dari 95, itu 90. Nah, left dari 100 itu udah kita outputin, yaitu 95, 90. Sekarang kita ngecek right dari si 100. Right dari si 100 itu 200. Nah, 200 ini nggak punya left sama right, jadi kita langsung outputin aja si dirinya sendiri. Itu jadi ini ke 10. Nah, udah nih kita outputin left dari 100 sama right dari 100. Nah, selanjutnya kita outputin root dari 100, yaitu si 11. Ini. Nah, udah kita outputin left dari 80 sama right dari 80. Selanjutnya, kita outputin yang terakhir itu ada 80. Kita outputin ini yang terakhir. Jadi urutannya itu ada 42, 10, 50, 52, 70, 55. Terus di sini sebenarnya 45 nih. 45, 95, 90, 200, 100, sama 80. Nah, mungkin segitu aja. Apa ada yang mau ditanyain? Kak mau tanya, ada Iya. ini nggak ya, kayak ginian gitu, kayak soal-soal yang udah ada jawabannya gitu buat belajar juga kayak yang di-share ini, tapi yang lain-lainnya gitu? Kalau itu aku belum ada sih, ntar aku tanya ibunya kayaknya. Ya, oke. Thank you, Itu Kak. kalian kapan itu ujiannya? Kamis kalau nggak salah. Oh ya, ntar aku tanya ya. Ntar ini aku share juga sih. Oke, siap. Soalnya ibunya juga. Ntar aku koreksi lagi deh jawabannya ya. Ya. Mungkin kalau nggak ada yang lagi mau ditanyain, ada yang mau nanya lagi apa enggak? Kalau enggak, mungkin kita end dulu kali ya. Oke. Ya, udah record. Mungkin sekian dari penjelasan aku. Ntar ini
rekamannya bakal aku share ya. Makasih ya semuanya. Oke, makasih juga, Kak. Terima kasih, Kak. Iya. Terima kasih, Kak.